menyampaikan pemaparan tentang uang, politik, dan kekuasaan pada saat saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ahyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin mohon maaf pertama kali karena terlambat datang. Setelah salat subuh tadi saya harus menulis 4 artikel untuk serial pembelajaran di Cabawi karena yang lalu selama Monas tidak sempat menulis karena saya akan berangkat sore ini. Jadi saya harus menulis terlebih dahulu dan 3 artikel itu selesai di rumah, 1 selesai di mobil tadi. Pas sampai sini selesai. Tuan dan akhwat sekalian, saya tertarik dengan tema ini bukan karena temanya, tetapi karena keberanian Salam untuk mengangkat tema ini. Selama ini tema ini orang yang menjadi kunci dan tidak kita bahas secara terbuka. Padahal ini adalah era terbuka. Dan menurut saya terlalu banyak hal yang fundamental dalam hidup kita, tapi kita pelajari secara malu-malu atau kita bahas secara sendiri-sendiri. Dan itu salah satu yang menafsirkan mengapa dakwah Islam di berbagai negara di dunia saat ini tidak bisa menciptakan banyak kemajuan dalam dakwah. Karena hal-hal yang fundamental seperti ini tidak kita pelajari. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai bangsa di Indonesia sekarang. Kita semua tahu bahwa uang itu adalah fundamental dalam kehidupan kita, tapi itu adalah materi yang tidak pernah kita pelajari di sekolah. Iya kan? Itu sebabnya kita tergantung secara finansial kepada orang tua kita sampai kita selesai kuliah. Ya kan, dan tergantung beberapa tahun kepada mertua kita setelah selesai kuliah. Ya kan? Begitu kita jadi orang tua, kita mengajari anak-anak kita supaya sabar sesabar-sabarnya. Karena kita menghadapi benturan realitas tanpa kesiapan yang memadai. Nah, ikhwah sekalian, karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Salam Mui karena mengangkat tema ini secara terbuka. Saya tahu di kepala antum semuanya pasti banyak pertanyaan. Jadi saya tidak mau menggunakan waktu yang lama untuk pengantar ini karena saya ingin mengorek juga apa yang ada di kepala antum semuanya tentang hal ini. Apalagi selama ini mungkin saya menjadi orang yang paling banyak dipertanyakan. Karena saya yang paling banyak juga mengangkat masalah ini. Nah, ikhwan sekalian, supaya kita gampang memahami persoalan ini, kira-kira cara berpikirnya itu begini. Ini ada planet namanya Bumi. Allah menurunkan kita ke sini. Bayangkanlah dulu bumi yang bulat ini dihuni oleh hanya 2 orang, namanya Adam dan Hawa. Tiba-tiba sekarang sudah jadi berapa? Hampir 6 miliar manusia. Ya. Bumi ini adalah ruang. Dan kita adalah pelaku. Kehidupan ini adalah rentang waktu. Jadi kalau kita mau merekonstruksi anasir-anasir utama yang membentuk satu peradaban itu, maka anasir utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah ruang, itu bumi ini. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah manusia sebagai pelaku. Nah, ada faktor yang keempat, yaitu skenario. Skenario tentang bagaimana jadi bumi ini adalah pelakunya,
durasinya adalah kehidupan itu sendiri, dan kita sebagai manusia adalah aktornya. Skenario-nya adalah wahyu. Jadi wahyu ini adalah konten, skenario yang kalau kita insert dalam kehidupan kita, maka akan terrakit satu cerita kehidupan dari interaksi antara manusia, ruang, dan waktu, yang lahir kemudian dari itu semuanya namanya peristiwa. Clear ya? Supaya gampang ini gampang memahaminya kalau ini. Jadi kita jangan bicara uang dulu, kita jangan bicara politik, jangan bicara kekuasaan. Kita merangkai dulu satu sistematika berpikir yang berbasis pada perspektif peradaban. Ya. Nah, Allah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, di mana asal dan akhirnya itu ada di bumi. Kita semua berasal dari air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan segala sesuatu dari air ini, segala sesuatu itu menjadi hidup. Makanya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu air. Karena air adalah asal muasal kehidupan. Pelan-pelan planet ini semuanya terbentuk dari situ. Dan saya kira Anda tahu sejarahnya. Lalu kemudian diciptakanlah manusia ini. Dan Allah mentakdirkan bahwa siklus kehidupan kita itu berputar di situ. Berputar. Nah, supaya manusia bisa mengelola hidupnya ini dengan baik, maka Tuhan menurunkan GPS, guideline. Itulah kitab suci. Supaya kitab suci ini mudah dipahami, maka diturunkanlah komunikator sebagai penjelas. Jumlahnya itu ada 352.000. Riwayat yang paling sedikit mengatakan 101.000, 120.000 Nabi dan Rasul yang kita dengarkan ceritanya dalam Quran itu 25 orang. Semua nabi-nabi ini turun untuk merakit satu konstruksi kehidupan. Kehidupan manusia itu dari waktu ke waktu itu berkembang sesuai dengan jumlahnya dan sesuai dengan ruang bumi yang mereka huni. Ya. Waktu manusia dulu di zaman Adam dan Hawa, struktur terbesar manusia itu adalah keluarga. Ya. Kemudian ini beranak pinak, terbentuklah suku. Sukunya berpecah lagi, terbentuklah rumpun yang lebih besar dari suku, namanya bangsa. Jadi dari individu kepada keluarga, kepada suku, kepada bangsa. Nah, sepanjang manusia ini berkembang dari satu bentuk komunitas kepada komunitas yang lainnya, manusia membutuhkan organisasi. Organisasi itu bisa banyak namanya. Salah satu namanya adalah negara. Jadi UI ini sebagai organisasi tidak ada bedanya dengan RI sebagai organisasi. Ya, sama pada sifatnya, pada tabiatnya. Ya. Karena fungsi pengaturan itu menjadi mutlak dalam kehidupan kita untuk menata kehidupan kita, itu sebabnya maka mengorganisasi kehidupan manusia itu menjadi fungsi yang paling fundamental dalam cara kita menjalani kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya negara ini organisasi yang berubah-ubah. Dulu bentuknya imperium besar. Kemudian setelah Revolusi Prancis berubah
menjadi negara bangsa, lebih kecil-kecil, karena orang tidak bisa lagi hidup dalam satuan yang besar seperti itu. Ketika kita bertengkar terlalu lama sebagai satuan-satuan kecil dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian masuk ke perang dingin, sekarang orang mulai sadar lagi bahwa dalam berbagai bentuknya imperium itu diperlukan juga. Itulah sebabnya kenapa lahir di Uni Eropa misalnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam bentuk negara itu tidak pernah dibahas, karena dianggap sebagai variabel. Yang dibahas di dalam Islam itu adalah fungsi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi mengorganisasi kehidupan manusia. Sebab ketidakteraturan itu menyebabkan banyak kerugian bagi manusia. Sekarang kalau kita mengerti asumsi-asumsi dasar ini, sebenarnya gampang mengerti semua yang datang sesudahnya. Itulah yang menjelaskan mengapa politik itu menjadi salah satu prinsip yang paling fundamental dalam seluruh ajaran Islam.